Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum sehat walafiat? Ya, Kabarnya sehat walafiat semua ya? alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Iya Ya, Ustaz. semua yang terjadi fi hadhihi dunya ya, dan di dunia ini terjadi adalah biiznillahi ta'ala. Atas izin dari Allah Ta'ala. Hmm, Hanya perlu diingat, tidak semua yang diizinkan olehnya diridhoi olehnya. ya, Orang menjadi bupati, Pak Camat, gubernur, sampai menjadi kiai, semua itu terjadi atas izin Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak semua yang dikerjakannya bisa mendapat keridoannya. Apabila tidak sesuai dengan koridor-koridor atau jalan-jalan yang ditetapkan. Sehingga Allah mengatakan fattabi'us subul, ya, ya, atau di ayat yang lain, ya, adapun orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh, adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, ya, ya. sungguh akan kami berikan dia petunjuk, ya. Jadi Oh ya hadirin Ustaz, rahimakumullah. mau kenalan dulu Ustaz. Ustaz ini dari mana Ustaz? Asal Saya dari mana dari Ustaz? Jakarta. Jakarta. Oh, Saudara di mana? aku di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Ustaz, aku tuh mau nanya Ustaz. Ya, Nah, aku akan mati nanti sebagai apa? Ya Ustaz. Aku akan mati sebagai apa Ustaz? akan apa? Aku akan mati sebagai apa nanti pasti pas dunia ini. Sebentar, aku Aku akan mati sebagai apa nanti? akan mati Ya, sebagai sebagai apa? Sebagai apa? wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal illa wa antum muslimun. Kecuali sebagai orang muslim. Ya, Harus sebagai orang muslim. Dari sekarang kita tancapkan, kita biasakan mengucap la ilaha illallah. Dengan harapan suatu saat kita diwafatkan dengan kalimat tersebut. Itu yang perlu digarisbawahi. Wala tamutunna illa wa antum yuhsinudzon billah. Jangan kalian mati illa wa antum, kalau ini sabda Nabi, au kama qala Nabi, ya, la yamutanna ahadukum, jangan sampai salah seorang dari kalian mati illa wa huwa, kecuali dia yuhsinudzon billah, memperbaiki sangka kepada Allah. Jadi muslimun di sini tanda kutip penjelasan daripada muslimun adalah yuhsinudzon, berbaik sangka pada Allah. Penting. Ya, penting. Karena al umur bi khawatimiha, ada innamal a'mal binniyat, amal dari niatnya, ada innamal a'mal bil khawatim, amal tergantung pertama pada awalnya, visi misi fi qulubihim, di hati manusia, ada yang fi akhirihim, endingnya bagaimana. Ending sangat berpengaruh. Barseso misalkan, beliau punya santri tak terhitung, saking banyaknya, jamaah tak terhitung. Walhasil matinya nggak bawa iman, dikarenakan apa? Dikarenakan tiga hal dicoba dia. Ada kalanya khomer, berzina, dengan namanya membunuh. Akhirnya dia minum khomer. Setelah minum khomer, berzina, membunuh. Ya, tiga-tiganya dikerjakan. Ya, jadi ini disebutkan dalam beberapa referensi, bukan berarti menghibah ya, tapi sebagai ibroh. Ibroh itu pelajaran. Barseso santrinya banyak, jamahnya banyak, tapi di akhir hayatnya naudzubillah. Jadi penting. Umar bin Khattab, pembunuh kelas kakap, tapi walhasil bala khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam. Khairukum, sebaik-baik kalian fil jahiliyah, di masa jahiliyah, maka sebaik-baik kalian khairukum fil Islam, sebaik-baik kalian dalam agama Islam. Umar dulu sedemikian rupa kelas kakap dalam hal membunuh. Islam dakwahnya mulai terang-terangan secara alamiah itu pasca dukhuli Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz. Oh ya, aku ini menanya ya Ustaz ya. Kan apakah boleh itu
nikah secara agama, secara agama, Gimana? nikah, Nikah sesama. secara agama, nikah secara Nikah agama, agama seperti agama Kristen, agama Hindu. Boleh kan kita nikah dengan agama lain? yang pria masih dalam ketentuan diperbolehkan dengan catatan ahli kitab. Akan tetapi ulama khilaf nih. Ahli kitab di Indonesia ada yang ori atau sudah manipulasi. Repot. Repot. Sehingga Allah menjelaskan wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Wala abdun, sungguh seorang hamba mukminun yang beriman khairum min musyrikin walau a'jabakum. Walaupun dia membuat kalian takjub. Cantiknya, hartanya, wa ikhwatiha. Ya. Hamba sahaya, baik dia pria maupun wanita, ini kalau punya iman, ini mahal-mahalnya orang. Ya, mahal-mahalnya orang. Sehingga wal afdal ya sebisa mungkin, walaupun ada ketentuan ya dalam ayatnya masih diperbolehkan rojulun, seorang laki-laki ini menikah dengan namanya ahli kitab. Tapi ahli kitabnya khilaf. Kalau wanita muslimah mutlak absolut, secara absolut sudah dilarang menikah dengan laki-laki yang kafir atau non muslim. Tapi sebisa mungkin Nabi kan berpesan tungkahul mar'ah li arba'in. Karena kan rata-rata yang melamar adalah seorang pria. Ya, kalau wanita bisa menerima, bisa menolak. Ya, tungkahul mar'ah li arba'in, 4 hal dikarenakan wanita itu dinikah. Yang pertama adalah lima liha, karena dia punya harta. Kedua adalah li jamaliha, kecantikannya. Yang ketiga adalah li nasabiha, keturunan orang soleh. Atau yang keempat Nabi bilang awkamalan Nabi SAW fadfar bidzatid din. Yang keempat opsinya adalah yang tahu agama. Taribat yadak ini membuang kalimat wa illa. Wa illa, kalau nggak tahu agama, taribat yadak. Taribat penuh dengan debu. Apa yadaka? Kedua tangan Anda. Jadi taribat dari kata turab, taribat yadak, penuh dengan debu kedua tangan Anda. Maksudnya Anda akan menjadi hina. Kalau nggak ngerti agama, menikahnya itu, ya maka perbuatannya sia-sia. Ya, apalagi yang non Muslim, maaf, ya apalagi yang kafirah, yang kafir, beda visi misi. Kalau orang beda visi misi, ya sangat rentan sekali. Tadi dengan tanda kutip ya, laki-laki menikah dengan yang non Muslim itu masih diperbolehkan, akan tetapi dengan catatan yang ya begitu berat sebetulnya, berat. Kalau mau gampang bicara, yang muslimah saja banyak. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya nanti di akhir zaman orang laki-laki satu ya itu bisa berapa itu 4 ya atau 10 ya, per wanita itu bisa. Tapi kalau menikah kan jelas maksimal 4. Jadi saking banyaknya kasratin nisa fi akhir zaman, banyaknya jumlah perempuan di akhir zaman, sampai dalam beberapa riwayat disebutkan aksaru ahlinar an-nisa. Aksaru ahlinar, wanita dominan di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, limadza? Ya, apakah mereka kafir pada Allah? Dijawab, enggak. Banyaknya wanita di neraka li'annahunna yakfurna al-ashir. Li'annahunna, sesungguhnya mereka itu mengkufuri al-ashir, suaminya berbuat kebaikan 1 tahun, mereka mengatakan maro'aitu minka khairan qattu hadiyadin. Kata kunci, seorang wanita berkata pada suaminya, maro'aitu, saya nggak melihat minka darimu wahai suamiku khairan, kebaikan, qattu, babar pisan plus. Ustaz, dia ada lagi pertanyaan. Apakah kita boleh memegang wanita? Memegang wanita, istri sendiri boleh, halalan thayyibun mubarakah. Ada seorang sahabat, dia berkata, ya Rasulullah, Menyentuh wanita, mas aku Ya. menyentuh wanita. Ya, Menyentuh wanita sendiri, wanita istrinya boleh, bukan istri tetangga, kata kunci ya. Kisah pada masa Nabi SAW bagaimana? Karena semua dari kita nggak bisa
Nggak bisa ditanya. Hal sholaita subah, apakah engkau sholat subuh? Naam ya Rasulullah. Ya waro'ak, di belakang engkau. Singkat cerita, Nabi kan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, beliau berbicara atas kehendak Allah Ta'ala. Turun ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Beliau mengatakan, sahabat itu berkata, Ali hadhil ayat khasah. Apakah untuk saya ayat ini secara khusus ya Rasulullah? Kemudian dijawab, la li'amatil muslimin, untuk ya semua kaum muslim secara general, semuanya. Jadi teman-teman, apabila ya terpaksa tidak sengaja bersentuhan hatta mencium lawan jenis, maka solusinya bagaimana? Sholat berjamaah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan dengan al hasanah, kebaikan. Bukan berarti harus dipraktekkan mencium perempuan, enggak. Ini sahabat merasa dosa besar. Halaktu itu dosa besar. Jadi mencium atau memegang wanita itu hukumnya dosa yang bukan mahram. Ya, mahram itu dari kata haruma yahrumu, haraman wa mahraman fahuwa harimun wa dzaka mahrum. Mahram itu dilarang untuk dinikah. Yang bukan mahram hukumnya tidak boleh disentuh. Tapi andai kita sudah bersalaman dengan mereka, maka atbi'is sayyi'atul hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Itu kata kunci. Tapi kata kunci jangan sampai menghalalkan. Kalau orang sudah menghalalkan yang haram, min jumlatil kabair, dia mengatakan halal, hati-hati, dosa besar. Kita mengakui terkadang kita nggak bisa lepas, ya. Kita nggak bisa lepas bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis yang diharamkan, ya. Jadi solusinya adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Orang kafir saja. Orang kafir sudah usia 100 tahun. Dia melakukan molimo. Molimo itu berbagai macam perzinaan, perjudian, wala alihi wasabi. Singkat cerita, di akhir hayatnya orang kafir mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diampuni dosanya 100 tahun dilebur. Ya, wa in kana kafiran, walaupun dia orang kafir musyrik, sebelum mati dia meyakini sekali aja dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua dosanya lebur, sebesar apapun dosanya. Lebur itu. Lebur. Jadi Allah mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang tidak boleh adalah menghalalkan. Orang meyakini sholat tidak wajib, kafir dia. Kafir. Orang menghalalkan tadi bersalaman dengan lawan jenis. Ya. Berbahaya, hati-hati. Jadi hati-hati dengan namanya menghalalkan yang haram. Wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi pertanyaan. Apa yang menyebabkan hapusnya pahala kita? Apa yang menyebabkan hapusnya pahala kita? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu. Wa may yakfur. Adapun orang yang mengkafiri bil iman, tidak percaya bil iman akan keimanan, faqad habita 'amaluh, maka sungguh hancurlah amalnya. Al-ayah. Ya, al-ayah al-karimah. Ya, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh. A'udzubillah. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana. Semoga Allah tetapkan iman kita, berikan cahaya hati kita. Amin. Wa may yakfur bil iman. Allah berfirman, orang yang enggak percaya bil iman. Bil iman bagaimana? Allah wujud, qidam baqa, ya, sifat-sifat asma af'al Allah. Kita bisa ya mengadakan seperti ini kajian walau ghairu bashar, walau nggak langsung, ini semua atas kehendak Allah. Orang yang tidak meyakini adanya Allah atau ateis, wa may yakfur bil iman, tidak beriman. Rukun iman jelas ada 6, ya. Wa may yakfur bil iman, tidak meyakini salah seorang nabi yang Allah utus. Ada dalam riwayat Imam Tirmidzi 124.000. Jumlah nabi, anbiya ada 124.000. Jumlah rasul ada 313. Kita nggak menafikan salah satu dari mereka. Ada orang mengklaim nabi itu hanya Nabi Isa saja.
Ya, ada beberapa ya mantan gubernur yang kita ketahui nggak muslim. Ya, itu insya Allah. Oke, ada aja pertanyaan lagi ya, pertanyaan saya. Aman. Kan pahala apa yang bisa hilang? Pahala. Semua a'maluna bainal qabul wa raddiha. Amal manusia ini antara diterima dengan ditolak. Illa sholat ala nabi rusul. Semua, ya. Para ikhwan rahimakumullah perlu diketahui, semua amalan manusia bisa hilang. Ya. Keburukan ya bisa dihapuskan dengan kebaikan. Sebaliknya, kebaikan bisa dihapuskan dengan keburukan. Wala ya Allah berfirman bagaimana jangan kalian ikuti ya jangan kalian ikuti namanya sedekah kalian ya dengan namanya bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni dengan mengundat-undat, mengungkit-ungkit wal adha menyakiti. Orang kalau sudah sedekah 50 tahun yang lalu dia mengatakan karena saya namanya ananiyah ini karena saya itu masjid jadi, itu pesantren jadi. Amalnya 50 tahun lalu dia bersedekah 1.000 miliar 1 triliun habis wassalam. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi amal ada dua macam kata ulama, ini ijma' ya. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa sholat ala nabil mustafa. Amal antara diterima dengan ditolak. Kalau yang ditolak di antaranya seperti itu. Sholat dipamer-pamerkan juga bisa. Ya, sholatnya bukan lillah bisa. Ya, semua amal ada potensi diterima dengan tidak kecuali satu. As-sholah, membaca sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi semua amal bisa kalau memang tidak ada unsur ittiba'an nabi, ikut sama nabi. Yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Namanya itba' mutaba'atun nabi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak ada kedua unsur itu ya dikhawatirkan. Karena orang bisa beramal ikhlas sebagaimana inna sholati wa nusuki, sungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyai, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah ya bahaya. Ya, wa ma indallahi baq wa ma indakum yanfad. Sesuatu yang karena Allah, yang ada di sisi Allah ya bisa bakin, langgeng. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah langgeng. Wa ma indakum yanfad. Sesuatu yang ada pada kalian semua akan sirna. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan langgeng adanya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha pernah berkata pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, daging yang kita sedekahkan sisa pahanya. Nabi ini paling suka makan ya, kaki ayam. Ada sisa paha dengan kaki. Iya, kaki kambing ya, kaki kambing. Walhasil Nabi Aisyah bilang, sisa hanya kambingnya Nabi. Nabi katakan, yang langgeng semuanya kecuali kaki kambingnya. Nabi bilang, sedekahnya langgeng wahai Aisyah kecuali kaki kambingnya. Kenapa? Belum kita sedekahkan. Ya. Belum kita sedekahkan. Jadi kekayaan hakiki adalah yang telah dikeluarkan. Oke, Ustaz, mohon maaf dan makasih banyak sudah temanin saya di podcast nanti saya lanjutkan lagi ke minggu depan. Terima kasih sudah ilmunya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Nanti selanjutnya lagi dan ke depannya. Insyaallah. Minggu depan. Insyaallah. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim.